Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Talenta Burtarigan dari kelas B Reguler 2020 Pendidikan Sejarah. Pada kali ini kita akan membahas mengenai sejarah Sarekat Islam. Sarekat Islam. Organisasi Sarekat Islam merupakan salah satu organisasi yang berdiri pada masa pergerakan nasional di Indonesia pada saat itu. Organisasi ini didirikan pada tanggal 16 Oktober 1905 oleh Haji Samanhudi dengan nama awal yaitu Sarekat Dagang Islam yang kemudian berganti nama menjadi Sarekat Islam. Organisasi Sarekat Islam adalah perkumpulan para pedagang Islam yang menentang masuknya pedagang asing di Indonesia. Kenapa ditentang? Karena pedagang asing tersebut bertujuan menguasai ekonomi rakyat pada saat penjajahan Belanda di Indonesia. Latar belakang berdirinya organisasi Sarekat Islam adalah persaingan perdagangan yang merugikan para pedagang. Persaingan perdagangan terjadi antara penduduk pribumi dengan pedagang asing Tionghoa. Dari persaingan tersebut, para pedagang Tionghoa lebih berhasil dan lebih maju daripada pedagang di Indonesia. Akhirnya, semua pedagang Tionghoa memiliki status dan hak yang lebih tinggi daripada pedagang pribumi. Hal tersebut kemudian dibiarkan saja seolah dibuat-buat oleh pemerintah Hindia Belanda. Kesadaran para pedagang oleh kader dan membentuk sebuah organisasi yang bernama Sarekat Dagang Islam. Pada perkembangannya, organisasi Sarekat Dagang Islam merupakan organisasi ekonomi dengan dasar agama Islam dan penggeraknya adalah perekonomian rakyat. Organisasi ini kemudian berkembang pesat dan menjadi organisasi yang memiliki pengaruh besar. Pada tahun 1912, nama organisasi Sarekat Dagang Islam diganti dengan nama Sarekat Islam oleh Haji Umar Said Cokro Aminoto. Perubahan nama dilakukan agar organisasi ini bisa bergerak pada bidang politik, sehingga tidak hanya pada bidang ekonomi saja. Berikut ini beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi Sarekat Islam, yakni membantu para anggota yang sedang mengalami kesulitan pada usahanya, mengembangkan jiwa dagang usaha, mempercepat naiknya derajat rakyat, dan memajukan pengajaran dan berusaha memperbaiki pendapat yang keliru mengenai agama Islam. Hidup menurut perintah dari agama Islam. Keanggotaan organisasi Sarekat Islam bersifat terbuka untuk semua lapisan dan tidak hanya masyarakat yang berasal dari Pulau Jawa dan Madura. Organisasi ini sempat ditolak saat mengajukan badan hukum kepada pemerintah Hindia Belanda. Penolakan disebabkan karena jumlah anggota yang banyak sehingga menimbulkan kekhawatiran oleh pihak Belanda. Kemudian, pada bulan Maret 1916, organisasi Sarekat Islam diberi pengakuan sebagai hukum setelah pemerintah Hindia Belanda memperbolehkan berdirinya partai politik pada saat yang sama. Kemudian bermunculan partai-partai baru dan Sarekat Islam akhirnya berubah menjadi partai politik. Pada Kongres pertama, organisasi Sarekat Islam berlangsung pada bulan Januari 1913 di Surabaya, dan hasil konser tersebut SI bukan merupakan organisasi politik. Tujuan organisasi untuk meningkatkan perdagangan dalam masyarakat Indonesia, mengembangkan kehidupan keagamaannya, seperti membantu anggota yang sedang mengalami kesulitan. Pada Kongres kedua, organisasi Sarekat Islam berlangsung di Surakarta, Jawa Tengah. Pada kongres ini ditekankan bahwa Sarekat Islam
terbuka terhadap rakyat biasa. Pada Kongres ketiga berlangsung di Bandung pada tanggal 17 sampai 24 Juni 1945. Sudah mulai membahas tentang politik yang mengenai penyatuan rakyat Indonesia dalam suatu bangsa yang merdeka. Pengaruh komunitas Sarekat Islam. Setelah organisasi Sarekat Islam berkembang dengan pesat, kemudian mulai disusupi paham sosialisme komunisme yang revolusioner yang dipelopori oleh tokoh-tokoh di SSDP, Industri Demokratis, yang berhaluan komunis yang ditokohi oleh Semaun dan Sono Lantan, menyebarkan paham sosialis komunis yang radikal ke dalam organisasi Sarekat Islam. Penyusutan semua undang-undang dalam SI telah membuat keanggotaan SI terbagi ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok eksekusi yang beraliran nasionalis religius dan si merah yang beraliran sosialis. Untuk mengatasi hal tersebut, Cokro Aminoto menegakkan di sisi partai semua anggota ISDC dalam organisasi SI dikeluarkan. Dengan demikian, tidak ada lagi kelompok yang berbeda aliran dalam Serikat Islam. Ada beberapa alasan anggota ISDV bisa masuk dalam Serikat Islam. Antara lain, pada saat itu anggota Serikat Islam boleh memiliki keanggotaan yang ganda atau multipartai. SI Pusat sebagai koordinator memiliki kekuasaan yang lemah, kemudian membuat pemimpin rapat memiliki pengaruh yang kuat. Hasil panen padi yang jelek akibat Perang Dunia Pertama mengakibatkan harga barang naik dan menurunnya upah karyawan perkebunan, sehingga rakyat mudah dipengaruhi akibat laporan tes di Semarang dan kemiskinan yang semakin meluas. Setelah berlakunya sistem liberal yang telah melaksanakan pemerintah kolonial Belanda, pengaruh Sarekat Islam dalam pergerakan nasional pada tahun 1912, para pedagang Islam yang menjadi Sarekat Islam oleh Cokro Aminoto. Pergantian nama ini didasarkan atas Sarekat Islam tidak hanya bergerak dalam bidang agama dan ekonomi, tetapi dapat bergerak dalam bidang politik, sehingga membuat ruang gerak Serikat Islam lebih luas.